Nah, ini saya cari dan lumayan lengkap ini. Tadi yang saya bilang, tetap harus ada leader. Misalnya di puskesmas pun harus. Jadi jangan sampai nanti yang menyuruh banyak orang. Jangan. Udah, siapa yang jadi leader, dia yang akan memimpin proyek itu, gitu ya, penata laksana itu. Oh ini nggak berhasil, tolong ambil ini. Ya kalian berarti. Begitu pula ketika kalian nanti jadi partner, kalian harus mendengarkan instruksi dari leader. Nggak bisa kita guys, males lah sama itu, nggak bisa. Ya, ketika nolong persalinan, ketika nolong bayi nggak bisa seperti itu. Membantu membersihkan jalan nafas atau airway dan membantu breathing atau pernapasan. Nah, sebagai leader kita membantu airway, membersihkan jalan nafas dan memberikan tadi pernapasan yang breathing. Selanjutnya, yang kedua tadi yang di sebelah kiri itu sirkulasi. Ya. Akan berfungsi untuk membantu mendengarkan detak jantung bayi dan melakukan kompresi dada bila dibutuhkan. Jadi evaluasi. Saya udah neken-neken nih, kan dicek, biar dibantu evaluasi ya detak jantungnya. Kalau di sini kan alatnya lengkap. Ya, kalau misalnya kita nggak ada, bisa pakai stetoskop. Minta tolong ya Mbak Suci. Dia yang ngecek sebelah kiri. Ya kan, kita udah istirahat dulu nih. Ya, kalau misalnya nanti harus FTP dan RJP, dibantu sama yang kedua. Yang ketiga buat bantu alat-alat kurang atau mungkin mati atau gimana gitu. Orang ketiga berada di sisi kanan bayi, yaitu bagian equipment dan obat-obatan. Dia akan membantu. Jadi kalau pakai epinefrin itu kita harus nyedot dulu dosisnya gimana. Yang ketiga. Nah, kelak bisa jadi nanti kalian di orang yang ketiga. Nah, kenapa kalian harus tahu dosis, ya kan? Kenapa belajar patologi? Karena ini Mbak siapin epinefrin. Kita tahu dosisnya. Oh berapa ya? Ini berapa ya? Tapi kan itu walaupun bukan kewenangan kita, itu udah kolaborasi. Kita udah bagian dari timnya dokter tersebut melalui instruksi dokter tersebut kan, jadi nggak masalah. Persiapan tempat untuk melakukan resusitasi adalah meja. Oke, meja ya. Info momen juga boleh. Yang penting data tadi hangat, datar dan aman ya. Sebelum bayi lahir, kira-kira 15 menit sebelum bayi lahir, info yang menggunakan pengatur suhu, kita bisa mengatur. Enak kalau ada pengatur suhu ini. Di sini ada nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Ada yang di ke perawatan tapi yang Diki waktu itu pernah ngajarin. Tapi boleh dipakai. Itu punya kawan. Jadi harus pinjamnya ke perawatan. Kurang lebih ya. Kalau misalnya Bu di rumah saya cuma ada 50, ya paling nggak hangat lah. Misalnya 50 watt ya jangan terlalu tinggi masaknya, agak direndahin biar bisa kena ke bayinya, ya. Nah, alat resusitasi. Ini mah yang ideal. Kalau di sini. Alat-alat ini disiapkan berdasarkan fungsi, dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu Airway tadi, breathing dan circulation. Alat untuk airway terdiri dari 3 lapis kain untuk menjaga kehangatan bayi Ya. Bisa lebih dari 3 kain? Bisa. Kalau memang enggak ada kain. membersihkan jalan nafas, yaitu balon pemisah lendir, atau kalau mempunyai suction listrik, maka kita bisa menggunakan suction listrik. Dan kalau menggunakan suction listrik, maka kita harus mengetahui kekuatan suction dan yakin bahwa pasukan listrik menyala. Kemudian kelompok berikutnya adalah breathing. Yang alat-alat itu kan harusnya tadi yang equipment kan, yang ketiga. Untuk keperluan memberikan Bantuan nafas, breathing, sungguh, harus disiapkan dalam berbagai ukuran betul. Dicek, udah ngecek semua tadi ya? Udah dicek. Dan reservoirnya tersedia. Kemudian kita juga perlu menyiapkan laringoskop. Laringoskop ini juga udah area dokter. Biasanya yang melakukan prasat ini dokter. Ya, jadi misalnya gini.
Bu, tapi saya mah bisa di rumah sakit. Bener, biasanya skill bidang di rumah sakit itu memang lebih banyak ya. Jadi misalnya aku nanti kalian praktek di rumah sakit, ada pengalaman untuk membantu lain, silakan ambil, nggak apa-apa. Sebetulnya walaupun itu bukan kewenangan kita gitu, tapi jadi gini, seseorang bisa dikatakan profesional kalau kita melakukan sesuai dengan keilmuan yang kita miliki dan wewenang. Jangan mentang-mentang kita bidan di rumah sakit kita banyak, tapi saat kita praktek di rumah kita melakukan itu juga, misalnya ngasih epinephrine, udah nggak bisa, gitu ya. Jadi udah itu areanya adalah area kolaboratif, bukan mandiri. Gitu. Pastikan lampunya menyala dan baterainya baik. Kemudian harus kita siapkan pipa endotracheal yang rata, kompakta, dan mempunyai ukuran yang sama dari ujung hingga pangkal. Silet bisa kita gunakan bila kita ingin memasukkan pipa endotracheal itu, tetapi kita mendapatkan kesulitan. Jadi silet ini bisa kita masukkan ke dalam pipa dan kemudian kita membantu kita untuk mengarahkan letak pipa. Kita mengarah berikutnya ke Circulation untuk mengecek ya, tahu sirkulasi darahnya. menggunakan pulse oximeter Pulse oximeternya enak. menampilkan saturasi oksigen dan heart rate, atau kita bisa menggunakan stethoscope untuk mendengarkan heart Kalau rate. pakai pulse oximeternya enak, saturasi bisa dicek, terus laju detak jantungnya bisa dicek tanpa kita perlu ngecek lagi pakai stetoskop, gitu ya. Atau detak jantung. Dan obat-obatan seperti cairan untuk keperluan sirkulasi, berbagai ukuran, fluid, dan kateter umbilical bila kita karena bisa memberikan tekanan inspirasi. Alat lain yang perlu kita persiapkan bila kita Tipis resuscitation ini lebih lengkap lagi, ya, namanya tipis resuscitation. Jadi dicek buat nyedot, buat ngecek ngasih oksigen bisa ini. bisa memberikan tekanan inspirasi, puncak, dan juga bisa Ya. bayi tersebut langsung di Kondisi gini. bayi yang Oke, lanjut lagi ya. Saya pengen selesai. Kita lihat lagi ke